こで止める。変身。絶対諦める。それが俺の戦い方だ。Henshin! Yang masih pada kangen sama Gabu, sini merapat. Belum lama Zetsu tayang, tapi buat Gabu yang baru tamat kemarin, kita itu udah dapat update baru lagi yang menarik nih. Seperti yang kita tahu ya, sesudah serial TV berakhir, biasanya mereka itu kan akan lanjut ke sebuah movie dengan tajuk bernama VC Next. Kemarin Ana udah bahas VC Next-nya pertama kali yang berjudul Guilty Parfait. Sekalian juga bahas first look dari form baru Kamen Rider Valiant yang bakalan muncul di VC Next-nya bernama Parfait Mode. Kemarin hari Minggu tanggal 21 September 2025, kita udah dapat update baru lagi nih. Jadi ada poster utama dan juga trailernya yang baru aja dipublish. Jadi langsung aja kita bahas dan breakdown di video kali ini. Jadi ini dia poster utama untuk VC Next Kamen Rider Gabu Guilty Parfait. Gimana menurut kalian? Kalau kemarin first poster atau visualnya itu ya lebih chill ya, lebih sepi juga. Kali ini tuh udah dapet seperti VC Next kebanyakan. Jadi menampilkan ridernya, para karakternya juga termasuk antagonisnya. Masih sama ada trio rider utama di Gabu ya. Dan yang paling menonjol ada Kamen Rider Valiant dengan form barunya yaitu Parfait Mode. Karena emang main highlight dari VC Next ini tuh ada di Bang Yanto. Di bagian kiri ada musuh yang akan dihadapi oleh Soma dan kawan-kawan ya di VC Next ini. Dan sepertinya mereka ini tuh masih Granyuto. Di bagian kanan sedikit ke bawah ada karakter-karakternya ya. Jadi ada Soma, ada Bang Yanto, ada Lakia, ada Sachika, ada Lisel juga. Yang tampilannya menjadi berbeda dengan dia yang ada di serial. Dan ada satu dokter tuh di atasnya si Sachika. Kan ada tulisan juga ya di kiri ya. Yang kalau kita baca artinya itu, akankah rantai kebencian ini bisa diputuskan? Lewat kata-kata ini aja berasa udah tahu gitu arahnya ini bakalan ke mana. VC Next Kamen Rider Gabu Guilty Parfait ini bakalan tayang terbatas mulai tanggal 28 November 2025 di bioskop Jepang. Sedangkan untuk Blu-ray dan juga DVD-nya bakal rilis pada tanggal 10 Juni 2026. Kita kalau mau nonton masih sangat lama. Anda juga belum nemu history kan? VC Next kayak gini tuh tayang di bioskop Indonesia. Biasanya summer movie atau winter movie aja kan ya. Jadi ditunggu aja dengan sabar. Masih tahun depan, bahkan itu periodenya rider setelah Zetsu, Ana yakin sih udah mulai banyak rumornya ya. Jadi no pressure juga, lagian ada Zetsu juga kan yang lagi kita nikmatin secara enjoy banget sekarang. Setelah bahas poster, kita nggak langsung breakdown trailernya dulu, tapi Ana mau bacain kalian sinopsis officialnya. Ini sinopsisnya udah ada dan Anda dapat dari Kamen Rider Official. Penting juga tentunya ini ya, semoga kita juga bisa dapat sesuatu dari sinopsisnya ini. Ini dia guys. Setelah pertempuran para Kamen Rider berakhir dan Dark Snake lenyap dari dunia, waktu pun berlalu. Katanya sih ini time skipnya berapa tahun ya? Setahun gitu ya. Happy Pare memberikan pekerjaan bagi para Granyuto yang masih tinggal di dunia manusia. Jadi ini meneruskan lagi setelah episode terakhir ya. Dan seharusnya proses menuju perdamaian dan saling memahami antara manusia dan Granyuto perlahan-lahan mulai terwujud. Suatu hari, Hanto mengunjungi klinik Karifuji bersama beberapa gadis yang ia temui dalam kondisi terluka. Klinik itu adalah rumah sakit gelap yang menangani orang-orang dengan keadaan khusus sehingga tidak bisa pergi ke rumah sakit biasa. Keterampilan dokter Karifuji pun tidak diragukan lagi dan dapat diandalkan. Karena penasaran dengan kehidupan sehari-hari para gadis yang sedang menjalani perawatan, Hanto diam-diam mengikuti mereka dan terkejut karena menemukan bahwa Lisel termasuk di antara mereka. Setelah kehilangan ayahnya, yaitu si Boka, dan ditinggalkan di dunia manusia, kini Lisel tampak seperti menjadi semacam pengawal bagi para gadis berandalan. Selain itu, Hanto juga tertarik pada seorang pemuda yang ada di kelompok tersebut dan memutuskan untuk menyelidikinya. Identitas asli pemuda itu ternyata adalah seorang Granyuto, dan sepertinya ia tengah berencana mengembalikan peredaran Dark Snake. Dengan perasaan campur aduk, Hanto tiba-tiba merasakan sakit tajam di dadanya. Operasi modifikasi yang pernah ia jalani mulai memberikan dampak berat pada tubuhnya. Lebih jauh lagi, Izik, seorang Granyuto yang menyimpan dendam terhadap Boka juga muncul. Menarik ya sinopsisnya ya. Jadi cukup simple guys ya, cuman ya kayak straightforward banget. Jadi langsung aja yuk kita breakdown trailernya. Trailernya bisa kalian tonton di YouTube-nya Toei tanpa region lock ya. Durasinya 1 menit dan seberapa banyak yang bisa kita ulik di trailer ini dan kita kaitkan lagi dengan sinopsis officialnya tadi. Let's find out.
Ini dia scene di awal trailer ya. Kita diperlihatkan di sebuah klinik ya, dan ada hasil ronsen juga yang diperlihatkan ke kita di sini. Ini hasil ronsen siapa? Ya jelas, ini Bang Yanto ya, yang akan jadi highlight utama di VisiNext ini. Dan hasil ronsen ini yang menguak salah satu permasalahan baru yang nyambung dengan yang ada di serialnya. Sudah disebutkan juga di sinopsis kalau hasil ronsen ini diperlihatkan di sebuah klinik bernama Klinik Karifuji. Kita lihat selain hasil ronsen ada juga organ Granyuto di sebuah tabung yang sama dengan yang ditanam oleh Kenzo Suga ke tubuh Bang Yanto di awal-awal serial Gabu. Sama kan bentuk organnya? Jadi menyerupai batu seperti ini. Berarti dokter yang ngecek Bang Yanto di situasi ini adalah dokter yang sudah cukup paham dan tahu dengan keberadaan Granyuto. Namanya juga kan rumah sakit gelap. Apalagi kita juga udah tahu kan dari serial kalau Bang Yanto terluka itu yang nggak bisa pergi ke rumah sakit yang biasa. Karena penanganan medisnya itu sudah berbeda lagi pasca dia yang ditanamkan oleh organ Granyuto. Jadi efek samping dari operasi penanaman organ Granyuto ke tubuh Bang Yanto baru diceritakan lebih lanjut tuh di sini. Jadi premis utama di VisiNext-nya ini guys. Emang di serial itu ada saat Bang Yanto itu kan pakai chokehold. Tapi kan chokehold itu yang lebih kayak nge-trigger tubuh Bang Yanto menjadi semakin berat. Kalau ini ya efek samping dari operasinya. Dan dia yang udah banyak bertarung sebagai Kamen Rider. Nah, semoga kalian ngerti soal ini. Nah, untuk lebih jelasnya soal efek sampingnya, ya mungkin akan dijelaskan nanti pas tayang. Anda juga penasaran apa? Kita belum diceritain secara gamblang itu ya kayak gimana. Apakah Bang Yanto separah-parahnya sampai bisa mati kah? Atau gimana? Jadi kayak lebih high risk gitu ya di sini ya. Di sini Bang Yanto itu bilang, kalau soal ini hilang, dia itu tidak akan bisa bertarung lagi. Tolong jangan bilang Soma. Soal ini mungkin soal organ Granyutonya ya. Kok hilang ya? Apa tadi udah diambil sama dokternya? Ya nggak tahu juga sih. Ya mengingat situasi dunia udah lagi adem juga pasca tamat. Ya nggak ada pertarungan lagi. Sebenarnya ya sah-sah aja sih kalau Bang Yanto pengen diambil lagi aja itu si organ Granyutonya ya. Siapa aja nih yang kangen sama Sachika? Tentu saja dia muncul lagi di VisiNext ini ya. Walau udah tamat dan udah nggak ada ekspektasi yang berlebihan buat VisiNext ini, ya Anda sih tetap berharap kecil Sachika ya seperti Sachika yang biasa kita lihat di serial lah ya, dengan cerianya, dengan supportnya, dan bahkan dengan fashionnya yang selalu mencolok perhatian ya. Menurut sinopsis, saat Bang Yanto berkunjung ke klinik Karifuji ini, Bang Yanto juga kan bertemu dengan beberapa gadis yang ia temui dalam kondisi terluka. Ada kemungkinan para wanita ini mungkin aja Granyuto yang terluka, tapi lagi pakai skin manusia. Wanita ini juga dibuntutin sama Bang Yanto kan. Dan setelah dibuntutin, Bang Yanto itu ketemu sama Lisel Jardak setelah sekian lama. Jadi pasca kematian Boka dan juga Jeep, Lisel itu jadi menetap di dunia manusia. Tampilannya juga berbeda dan ini menjawab juga kenapa wanita-wanita yang berkunjung ke klinik tadi ya, mereka adalah Granyuto. Jadi Lisel ini kan seperti kayak ketua gengnya atau kayak pengawalnya kan tadi sesuai sinopsis ya. Di episode terakhir Gabu kita diperlihatkan dengan Lisel yang benar-benar kena mental, tatapannya juga kosong dan bersedih terus-menerus kan ya. Tapi di VisiNext ini terlihat dia itu udah kayak agak biasa aja. Dan bakalan sedrastis apa nih perubahan personalitinya? Apakah masih membawa dendam juga khususnya ke Bang Yanto yang udah bikin suami dan bapaknya ini meninggoy? Kan VisiNext ini juga bilang soal akankah rantai kebencian ini bisa diputuskan. Dimana soal ini kaitannya itu ya sangat ke Lisel banget gitu ya. Berikutnya ada beberapa guest alias karakter baru yang akan muncul di VisiNext ini. Dari yang paling kanan ya, yang kayak ada asistensi dokter ini. Jadi ini ada Chotaro Sawamura diperankan oleh Sunya Itabashi. Terus yang ini yang kayak preman yang lagi dirawat, yang lagi terluka, namanya itu Kawa, diperankan oleh Takashi dari Trendy Angel. Dan untuk dokternya yang ada di klinik Karifuji ini dia Haide Laruku. Tapi mirip Tao Mingse juga ya. Jadi ada dokter Ayami Karifuji yang diperankan oleh Hirofumi Araki. Sebelumnya jadi Ryo di seri Juken Sentai Geki Renja. Ya kalau udah nonton Geki Renja, udah nonton Sentai pasti tau lah. Ini si Ryo guys ya. Deskripsinya sih dia itu ya kan dokter misterius yang ngerawat pasien karena masalah keuangan. Jadi hasil ronsen organ Granyuto tadi ada kesinambungannya sama si dokter Karifuji ini. Tapi memang agak mencurigakan ya si dokter satu ini. Jadi kalau misalkan ada twist nanti di akhir VisiNext ini ya ada kemungkinan ya ini jadi main antagonisnya lah. Dan masih bahas guys ya, ada lagi nih. Kali ini ada Iman Jerox. Tadi mirip Haide, sekarang Iman Jerox ya. Jadi kali ini ada Guguna yang diperankan oleh Rui Tabuchi. Apakah ini si orang misterius tadi guys ya, yang dibuntutin juga sama Bang Yanto dan katanya sih apa ya,
menyimpan dendam sama Boka, terus juga ingin peredaran Dark Snake itu ya diperjualbelikan lagi ya. Kemungkinan Guguna ini akan jadi antagonisnya juga, karena ketika dia lagi ngobrol sama seseorang, dia itu bilang, aku butuh tubuhmu untuk sisi gelapku. Ini maaf ya kalau translate-nya salah ya. Jadi ini aktornya itu pemain live stage, jadi secara ekspresi juga lumayan bagus. Katanya Guguna ini juga rekannya Lisel di dunia manusia ini. Ya kita belum tahu lah soal ini guys ya, jadi kita tunggu aja sekali lagi. Dan ini dia Granuto baru yang cukup sangar dan akan dilawan oleh Soma dan kawan-kawan. Terlihat bagian mulut di perutnya itu cukup besar ya, berbeda dengan Granuto lainnya, dan berasa kayak ada tema barbariannya juga. Apakah ini bentuk Granutonya si Guguna tadi? Terlihat cukup kuat di sini dan tidak mudah dikalahkan sepertinya. Inilah aksi pertama Divisi Next ini yang ditunggu bagi yang masih kangen dengan Kamen Rider Gabu. Soma akan kembali beraksi dengan berubah menjadi Kamen Rider Gabu Popin Gumi. Tentu saja ini dalam rangka melawan Granuto yang tadi ya. Soma itu nggak sendirian, tapi juga akan bekerja sama dengan Bang Yanto yang merubah menjadi Kamen Rider Valen Domarufom. Ini Bang Yanto jangan-jangan kondisinya lagi nggak begitu fit gitu pasca check up di klinik tadi guys ya. Jadi mari mengingat kembali kerjasama antara Gabu dan Valen di awal-awal cerita Gabu yang selalu apik dan sering banget Ane puji-puji. Semoga soal kerjasama dan team up ciamik ini tuh bisa berlanjut lagi di bagian ini dalam rangka untuk membuat kita itu ya nostalgia kembali. Asli team up Valen dan Gabu itu top markotop banget guys ya. Nih, Lakia nih muncul lagi juga di sini. Terakhir dia itu kan menghancurkan semua pintu yang ada di ruang gerbang dan memilih menetap di dunia Granuto. Tentu nanti akan diperlihatkan bagaimana Lakia itu ya bisa muncul kembali di dunia manusia ini. Apalagi Soma juga setelah 3 bulan berlalu ya di episode terakhir Gabu masih rutin kan ngecek pintu-pintu yang ada ya untuk memastikan apakah masih tertutup atau sudah bisa terbuka. Kalau sudah bisa terbuka kan ya ada kesempatan untuk bisa bertemu dengan Lakia ya. Di sini Lakia itu melawan Granuto yang berbeda lagi dengan yang dilawan Soma tadi. Dan di sini Lakia itu berubah menjadi Kamen Rider from Ara mode-mode. By the way, tempat tarungnya jadi inget sama salah satu saganya dia yang ngelawan Kabuto Granuto itu loh, yang jadi Kabuto Danshi kalau kalian inget ya. Soma juga bakalan hadir dan ngebantu Lakia di pertarungan ini ya, dimana yang kita lihat dia itu lagi pakai Gochipot untuk bersiap berubah menjadi Gabu Master Mode. Penasaran nanti sama reaksi Soma ketika udah bisa ngeliat Lakia lagi. Jadi walau mayoritas fokusnya itu lebih ke Bang Yanto Divisi Next ini, Soma juga tetap nggak terlupakan banget, dimana dia juga masih sibuk sana sini ya kalau kalian lihat. Sebenarnya tim up Soma dan Lakia ya cukup banyak juga ya di seriesnya ya, tapi entah kenapa nggak semenonjol tim upnya Soma sama Bang Yanto. Berasa kayak nggak ada yang memorable banget gimana gitu ya. Paling diingat itu kalau di benak Ane ya pas mereka itu pertama kali kerjasama dan menyusup bareng-bareng ke Stoma Company. Dan berujung dibantai bareng-bareng juga sama Tante Grota. Nah ini dia Granuto lainnya lagi yang kali ini dilawan sama Soma dan Lakia. Jadi untuk sisi antagonisnya selain Lisel, ada 2 Granuto ini yang emang muncul ya cukup mencolok di poster tadi juga ya. Namanya Ana belum tahu ya, nama-namanya belum tahu sekali lagi ya. Tapi kalau dilihat di sini temanya itu kayak kelelawar guys ya. Bentuk Granuto Lisel juga akan beraksi di sini. Ini kayaknya dia dapat ornamen baru ya. Apakah mungkin dia juga bakalan lebih kuat? Jadi kayak muncul semacam cakar tapi penggunaannya itu masih dipegang oleh kedua tangannya. Akhirnya Bang Yanto nih setelah mampir ke HP Pare mulu di serial dan gawenya juga di kafe mulu, kita itu diperlihatkan dengan rumah atau kosannya Bang Yanto. Terlihat dia itu lagi ngaca di sini dengan muka sedikit lesu. Apa ini efek samping operasinya yang jadi premis utama Divisi Next-nya udah mulai kerasa nih ya. Jadi sekali lagi Anda belum tahu pasti efek sampingnya apa, nanti aja kita tunggu penayangannya. Karena berfokus ke Bang Yanto, kita juga sampai diperlihatkan dengan masa lalunya saat dia itu ya masih pelajar sepertinya, dan masih ada kehadiran dari Pak Sioya juga di sini. Bagian ini tentu akan semakin memperlengkapi cerita soal Bang Yanto sampai ke masa lalunya juga. Jadi pasca ibunya diculik, dia itu hidup seperti apa sampai remaja sampai dinaungi oleh Pak Sioya ini. Jadi ingat guys ya, awal-awal Gabu tayang kita itu sempat nuduh Pak Sioya karena terlihat mencurigakan. Taunya pure nggak jahat dan matinya malah mengenaskan ya. Terbelah seperti Kiko. Ini juga nyinggung peran dia pas di Kamen Rider Amazon sih ya. Jadi ya dia itu mati dengan cara yang sama, kebelah dua kayak gitu. Di sini kita juga sudah diperlihatkan dengan Gochizo baru yang akan dipakai oleh Bang Yanto nanti, bernama Chokorapa Gochizo. Dia itu lagi bareng Popin Gumi sama Chokodon tuh ya. Apakah benar nanti terciptanya itu lewat Soma lagi? Di trailer ini kita nggak dikasih lihat sedikit pun potongan scene pas item ini tercipta ya. Ya udah di sini udah tiba-tiba ada aja dan lagi nangkring sama Gochizo yang kecil-kecil nih ya.
Tentu saja Gochizo-nya nanti akan dipakai oleh Bang Yanto untuk berubah. Bang Yanto yang terlihat udah babak belur memakai Chokorapa Gochizo ini ke Frustum Gear untuk berubah menjadi Kamen Rider Valen Parfait Custom. Sudah official nama formnya itu Parfait Custom ya. Untuk pose Henshin-nya terlihat agak mirip seperti Valen Parfait Custom, cuman ada beda dikit ya, yaitu pas bagian mengepalkan tangan ke depan seperti yang kita lihat ini. Dan ini dia aksi dari Kamen Rider Valen Parfait Custom melawan Granyuto yang tadi pertama. Dari dulu ya, soal ini nggak dihilangkan, yaitu dropkick dari Bang Yanto yang udah jadi ciri khas banget. Kita tunggu aja form ini tuh punya kemampuan spesial apa, ada efek samping apa, dan lebih kuat mana dibanding Valen Parfait Custom. Dan trailernya selesai. Buat visi next ini ditulis oleh penulis utama Kamen Rider Gabu di serialnya, yaitu Ibu Junko Komura, dan sutradaranya ada Bapak Takayuki Shibasaki. Ya, ini formasi serial sih ya, Bu Junko dan Takayuki Shibasaki. Sekali lagi diingatkan guys ya, jadi visi next ini tuh tayang terbatas duluan di bioskop Jepang mulai tanggal 28 November 2025. Jadi memang cepet guys ya. Tapi untuk Blu-ray dan DVD-nya baru bakalan rilis itu 10 Juni 2026. Jadi DVD dan Blu-ray-nya ini juga bakalan dibundle dengan CDX Chokorapa Gochizo. Udah pasti ini harganya ya tidak murah guys ya. Jadi terima kasih banyak yang sudah menyimak updatean untuk Visi Next Kamen Rider Gabu kali ini. Jadi trailernya sudah ada breakdown juga selengkap mungkin. Jika kalian menemukan hal menarik untuk trailernya ini, silahkan kalian komentar aja di bawah. Kalau kalian ada teori-teori menarik juga, boleh komentar guys ya. Jadi mengenai tadi, dimana Bang Yanto itu akan jadi highlight utamanya dengan efek samping dari operasi dan juga penanaman organ Granyuto-nya, kita bakalan diperlihatkan. Dan juga pastinya form baru yang bakalan muncul khusus untuk Bang Yanto. Terima kasih sekali lagi teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komentar di bawah ya. Bye-bye.